Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan penting mengenai contoh bid'ah bagian ke-6. Melanjutkan pembahasan tentang bid'ah sebelumnya, di bawah ini kami akan mengemukakan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Fatwa dan pemikiran beliau, terutama di akhir hayatnya, menolak beberapa amalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Amalan tersebut bukan merupakan ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, bahkan telah beliau tolak dan batalkan. Penjelasan selengkapnya akan kami tunjukkan dan bahas di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Umat Islam di Indonesia, dalam mengamalkan ajaran Islam, berpedoman pada rujukan tertentu. Mereka mengikuti fiqih mazhab yang menjadi dasar rujukan dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk menambah perbendaharaan mereka dalam hal rujukan, mereka mengacu pada fiqih mazhab. Berikut ini kami kemukakan beberapa pendapat mereka. 1. Mengadakan kumpul-kumpul 3 malam berturut-turut pada suatu peristiwa kematian dengan mengadakan pengajian, di antaranya membaca surah Yasin dan memberi makanan, adalah perbuatan yang menurut Imam Syafi'i merupakan perbuatan meratap. Komentar, meratap dalam kematian dilarang dalam ajaran Islam. 2. Ketahuilah bahwa mengadakan pengkhususan pengajian pada malam ke-40, malam ke-100, dan malam ke-1000, dengan membaca di antaranya surah Yasin, memberi makan, dan berniat menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Semuanya itu bukan ajaran Islam. Hal tersebut merupakan pengaruh dari ajaran agama Hindu. Tidak ada dalil dari Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa malam ke-40, ke-100, atau ke-1000 adalah malam yang diberkahi untuk menghadiahkan pahala atau berdoa bagi yang telah wafat. 3. Kemudian, cara-cara membaca Al-Quran secara beramai-ramai, serentak, dengan suara keras, juga bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf 204. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan simaklah agar kamu mendapat rahmat. Keempat, ketahuilah bahwa Imam Syafi'i pada awalnya membolehkan menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat, sebagaimana dalam fatwa beliau yang dikenal dengan sebutan Qaul Qadim. Namun, kemudian Imam Syafi'i membatalkan pendapatnya tersebut dan menyatakan bahwa tidak boleh menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Pendapat ini dikenal dengan sebutan Qaul Jadid. Pendapat ini muncul setelah beliau berada di Mesir dan bertemu dengan guru-guru besar serta imam-imam besar di sana. Hal ini dapat dibaca dalam kitab beliau, Al-Um. 5. Imam Syafi'i telah berkata dengan keras dan tegas sebagai berikut. Apapun yang terjadi, apakah adzan sholat Jumat dilakukan 1 kali, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau 2 kali seperti yang dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka saya sendiri lebih menyukai atau memilih adzan sholat Jumat 1 kali seperti yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Imam Syafi'i yang bernama Al-Risalah. Nah, komentar. Sesungguhnya adzan sholat Jumat yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan adalah sama atau tidak berbeda seperti adzan sholat Jumat yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana adzan sholat Jumat Khalifah Utsman bin Affan setelah masuk waktu sholat Jumat pukul 12 siang juga hanya adzannya 1 kali. Kesimpulan. Mohon maaf, berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan di atas, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i tidak lagi atau tidak membenarkan amalan-amalan seperti yang dicontohkan di atas yang telah ditolaknya dan yang bukan petunjuk atau bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan tersebut telah ditolak atau ditinggalkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Ketahuilah, Imam Syafi'i menyatakan pendiriannya. Apabila telah sah suatu hadis, maka itulah mazhabku. Imam Syafi'i juga menyatakan, janganlah kamu terjebak seperti orang yang fanatik buta atau taklid kepada seseorang. Jangan mengikuti dia sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Seandainya dia masuk ke sarang biawak, kamu pun akan ikut juga. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, janganlah kamu seperti orang yang mencari kayu bakar di hutan pada malam hari. Kayu dipungut, dijunjung, ular pun dipungut dan dijunjung. Rujuklah dan renungkanlah firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 66, 67,
dan 68 yang artinya pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Nah, kemudian Quran Surah An-Nisa 59, Allah menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." Serta Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5 dan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa contoh bid'ah dan pendapat Imam Syafi'i terkait amalan-amalan yang telah beliau tolak dan batalkan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah dijelaskan, serta selalu mengikuti ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan tentunya bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menonton, semoga kita selalu diberi petunjuk dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.